Hai, apa kabar para pendengar? Semoga selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Kembali berjumpa bersama saya, Mama Tata. Sore-sore gini nih ya, enaknya kita santai sambil ngopi. Nah, kira-kira apa nih jenis kopi yang biasa kalian minum? Komen ya di kolom. Saat ini banyak banget kedai kopi yang tersebar di seluruh sudut kota. Mau cari kopi jenis apapun ada. Nah, hal tersebut muncul seiring dengan meningkatnya popularitas kopi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, ngopi tuh kini udah jadi bagian dari aktivitas hangout para generasi milenial. Nah, seiring dengan meningkatnya kesenangan masyarakat untuk mengkonsumsi kopi, profesi sebagai peracik kopi atau barista kini makin diminati. Menurut beberapa anak muda yang Mama temui, mereka tuh mengatakan kalau barista itu keren. Apalagi yang bisa bikin latte art yang cantik. Nah, pasti itu bikin ciwi-ciwi langsung melting. Dan sore hari ini Mama mau ngobrol sama salah satu instruktur dari Balai Latihan Kerja yang dikelola oleh Kemnaker. Jadi ada beberapa BLK Kemnaker yang memang menyediakan kelas untuk barista loh. Udah gitu kelasnya gratis. Langsung aja yuk kita kenalan sama narasumber kita hari ini, Bapak Haryanto. Selamat sore Bapak. Halo juga, sore. Ya Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik. Oke. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak, ngobrol yuk Pak. Boleh, jelaskan. Iya, nih jadi Mama sore hari ini mau ngobrolin tentang kopi sama barista nih Pak. Nah, seperti diketahui jika tren kopi nih ya makin lama kan makin meningkat. Otomatis peminatan untuk barista juga meningkat ya Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, berapa banyak sih Pak peserta yang ikut pelatihan barista di BLK dan rata-rata tuh rentang usianya dari berapa ya Pak? Kalau untuk peserta pelatihan, itu di BLK ada 16 orang maksimal. Dan biasanya memang setiap kelas itu 16 orang. Kalau untuk umur peserta sendiri, itu syaratnya yang penting mereka udah lulus sekolah ya, atau udah nggak ada kegiatan bersekolah lagi. Jadi kalau misalnya nih mereka putus sekolah, nah itu mereka daftar nggak masalah. Kalau untuk yang maksimalnya saya rasa sih nggak ada, karena saya pernah dapet itu umurnya 60 tahunan. Hah? Yang ikut kelas barista. Aduh, itu kakek-kakek yang upgrading gitu ya Pak ya? Bahkan nenek, bukan kakek-kakek. Oh, nenek-nenek, waduh semangatnya luar biasa. Nah, Ya, untuk gitu. materi yang diajarkan sendiri itu apa aja sih Pak? Terus berapa lama waktu pelatihannya itu? Ya, kalau untuk materi pelatihan barista yang ada di BLK Kemnaker, itu semuanya berdasarkan SKKNI Barista, jadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi untuk syllabus atau kurikulum pembelajarannya kita mengacu ke sana. Nah, di SKKNI Barista itu ada yang namanya unit kompetensi. Unit kompetensi ini itu apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang barista? Kompetensinya itu yang pertama, mengelola bahan baku. Ya, jadi seorang barista itu harus bisa mengelola bahan baku, tahu mana kopi arabica, mana robusta, tahu mana kopi yang masih layak nih untuk dijual atau untuk dikonsumsi, mana yang sudah tidak layak. Susu ada berapa macam, mana pasteurisasi, mana fresne, mana UHT, gitu harus paham di situ. Itu yang pertama. Yang kemudian, materi yang kedua itu mengelola peralatan dan perlengkapan. Maintenance peralatan di mana, kita mempersiapkan peralatan dan perlengkapan sebelum opening coffee shop itu bagaimana. Nah, kemudian materi yang ketiga itu terkait mengelola area kerja. Kita men-set up area kerja kita ini seperti apa. Area kerja barista kan bar ya, area bar. Tapi ada beberapa coffee shop yang mereka menerapkan untuk area kerjanya itu nggak cuma bar, dining area juga ada. Tapi kita di sini lebih spesifiknya ke bar. Nah, bagaimana menyusun alat-alat yang ada di bar? Contoh nih, mesin espresso di mana, grinder di mana, chiller di mana, yang tempat susu. Jadi jangan sampai pada saat kita bikin produk itu kita capek jalan karena bolak-balik ambil peralatan dan menggunakan peralatan tadi. Yang artinya pada saat kita bikin produk, anggaplah kita bikin 10 produk secara kontinu ya,
itu udah kayak kita lari keliling lapangan gitu misalnya. Kalau kita nggak bisa nyusun area kerja kita gitu. Nah kemudian yang keempat itu menangani pelanggan. Jadi ada unit kompetensi yang menangani pelanggan. Ini sih yang pasti terkait dengan hospitality ya. Ada service sequence di mana kita greeting customer, mulai taking order sampai kita close, taking billing gitu. Nah setelah itu ada mengoperasikan peralatan. Nah di sini yang menariknya, mengoperasikan peralatan di kurikulum atau di silabus Balai Latihan Kerja itu kita diajarkan bagaimana mengoperasikan mesin espresso ya, bagaimana kita mengkalibrasinya, mulai dari grinder, kalibrasi grinder. Selain mesin espresso juga kita ada diajarkan itu manual brew. Dari beberapa balai latihan kerja yang pernah saya kunjungi, itu minimal 10 macam alat yang diajarkan di sana. Waduh, susah nggak Pak itu Pak pengaplikasiannya Pak? Susah sih, makanya panjang waktunya. Oh, nah itu apa aja Pak alatnya kok sampai 10? Kan setahu kita kalau kopi ya udah kopi diseduh udah jadi gitu loh. Memang prosesnya tuh kayak gimana sih Pak? Jadi kalau mesin espresso kan jelas ya, untuk masukkan espresso dari espresso tadi, barulah nanti ada menu turunan kita bilang espresso based drink. Nah, espresso based drink ini ada milk based. Kalau yang pakai susu kita bilangnya milk based. Kalau untuk manual brew itu memang rata-rata menghasilkannya itu black coffee, karena kalau untuk kopi arabica itu yang mulai berkembang adalah black coffee yang dinikmati. Alat-alat manual brewnya itu yang pertama itu ada rockpresso. Rockpresso ini alat manual pengganti mesin. Jadi kalau untuk bikin espresso nggak ada mesin, ya kita pakai rockpresso. Kemudian ada flare. Flare ini sama, flare presso namanya. Fungsinya sama juga untuk menghasilkan kopi espresso tapi dengan alat manual. Kemudian ada V60 3 ya. Yang keempat itu ada Kalita Wave atau Kalita Dripper lah kita bilangnya. Kemudian ada Vietnam Drip yang terkenal dengan menu khasnya black coffee dengan susu kental manis atau creamer ya, creamer cair. Oh iya, kemudian, itu yang biasa saya minum itu Pak. Oh gitu. Jadi kemudian yang keenam itu ada Aeropress dan ketujuh itu ada siphon atau siphon yang bikin kopinya itu kayak di lab. Jadi kopinya kita panasin pakai kompor di bawah, kemudian airnya naik ke atas dan disitulah dia ketemu kopinya terekstrak. Kemudian setelah kita butuhkan cukup waktu ekstraksinya, apinya kita matikan. Jadi si airnya tadi turun lagi ke bawah, tapi bubuk kopinya masih tetap di atas. Gitu. Kemudian ada flame press. Nah, flame press ini penyediaan paling simple, kopi tubruk yang disaring lah gitu. Kemudian apa lagi ya? Ada Turkish, ibrik. Jadi bagaimana kita bikin kopi ala Turkish gitu ya. Oh, yang ditarik-tarik ke atas gitu ya, Pak? Bukan? Kalau ditarik ke atas itu saya masukin kemarin konten lokal. Jadi kopi saring Aceh. Oh, iya. Nah, lokal. karena dari sekian banyak alat yang diajarkan, itu kan rata-rata dari luar semua, impor. Nah, di beberapa BLK itu udah mulai, BLK Belitung, BLK Banda Aceh. Jadi penyeduhan tradisional udah kita kenalkan. Nah, salah satunya itu adalah kopi saring Aceh yang tarik tadi. Iya, terkenal itu, Pak. Ya, jadi itu udah kita masukin juga. Niat ke depannya. Jadi pada saat sertifikasi barista, kan biasa setelah selesai pelatihan itu ada uji kompetensi. Barista itu harus tahu juga seduhan tradisional. Jadi nggak cuma seduhan dari luar negeri saja. Seduhan lokal itu harus tahu juga. Itu yang pesan yang mau kita sampaikan lah di situ. Nah, kemudian setelah mengoperasikan peralatan, materi selanjutnya adalah mengembangkan produk minuman kopi. Kalau kemarin kan yang sebelumnya itu materinya bagaimana kita menyeduh kopi, dengan kata lain mengekstrak kopi. Nah, materi ini mengembangkan produk minuman kopi ini bagaimana caranya diekstraksi kopi tadi ini kita bikin jadi menu yang beragam. Jadi gak cuma kopi hitam. Gitu. Nah, kemudian materi selanjutnya itu yang ketujuh, mengikuti prosedur ketiga, kesehatan, keselamatan, dan keamanan tempat kerja. Jadi dia nggak keasikan
kerja, keselamatan kita nggak kita pikirin, Iya. kesehatan kita nggak kita pikirin, kesehatan tamu nggak kita pikirin. Jadi ada beberapa hal yang kita garis bawahi kalau di materi ini. Contoh, susu fresh milk atau pasteurisasi itu kan salah satu susu yang proses sterilisasinya adalah bakterinya itu ditidurkan atau dilemahkan. Jadi bakterinya nggak dibunuh. Beda dengan UHT gitu. Nah, baru tahu, pada Pak. saat dia kena suhu ruangan, makanya kalau susu fresh milk pasteurisasi itu masa expirednya pendek dan tidak boleh disimpan di suhu ruangan, harus disimpan di suhu 15 derajat minus. Jadi kalau di kulkas, kalau kita taruh di suhu ruangan, pada saat dia menyentuh suhu di atas 20, kurang lebih 25 lah ya, bakteri yang tadinya lagi tidur itu bangun. Oke. Nah, pada saat si bakterinya bangun, bakteri kan nggak ada, dia gabut nih. Gabut. Bakteri kalau bangun, itu mereka langsung kawin. Oh, Mereka membelah diri. iya. Nah, itu mereka jadi langsung beternak, berkembang biak lah ya. Mereka membelah diri. Makanya kalau kita lihat kopi fresh milk yang udah nggak bagus, itu dia ngembang. Oh, baru tahu. Nah, itu proses kita ajarkan kenapa olahnya itu harus sehat lah gitu. Jadi salah satu caranya kalau kita pakai susu yang fresh milk tadi, misal contoh untuk bikin cafe latte, itu pada saat proses pemanasan, proses steamnya, itu suhu minimalnya harus 60 derajat. Karena di suhu 60 derajat itulah si bakteri itu mati. Jadi pada saat dikonsumsi aman gitu. Terus bagaimana kalau untuk menu yang es? Nah, kalau menu yang es kita menyarankan tidak pasteurisasi yang kita gunakan, tapi susu UHT. Karena kalau susu UHT kan dia proses sterilisasinya itu lebih ke membunuh si bakteri tadi. Iya. Gitu, jadi aman dikonsumsi. Makanya kalau susu UHT itu dia masa simpannya itu panjang 1 tahun dan nggak masalah disimpan di suhu ruangan. Nah, itu yang kita garis bawahi pada saat kita ngasih materi. Kemudian materi selanjutnya itu menangani situasi konflik. Nah, ini lebih ke ya bisa dibilang soft skill yang harus dimiliki oleh seorang barista lah ya. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah konflik antar barista, antar pelanggan, barista ke pelanggan, barista ke owner, atau manajer. Itu mereka sedikit banyak ya kita kasih materi itu. Jadi jangan sampai permasalahan-permasalahan kalau kita lihat yang ada di Instagram sekarang yang lagi tren nih, beberapa selebgram barista nge-posting beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan sekarang. Contoh, ada seorang barista yang menganggap SOP coffee shop-nya kurang bagus. Cara dia bikin menunya yang bagus. Nah, itu adalah hal yang salah. Gitu. Kenapa? Fungsi barista adalah membuat minuman, bukan riset, bukan development, bukan mengembangkan produk. Itu hal berbeda. Jadi pada saat kita bekerja di coffee shop, yang kita pakai SOP. Gitu. Jadi balik ke SOP. Gitu. Karena masing-masing coffee shop kan punya SOP yang berbeda. Jangan sampai nanti, contoh ya, kalau yang udah punya nama, barista yang sebelumnya punya pengalaman di Starbucks misalkan gitu, dia kerja kemudian di Persian Arabica, SOP yang di Starbucks nggak mungkin dibawa ke Persian Arabica kan, karena berbeda banget SOP-nya. Iya. Nah, kurang lebih itu yang kita tanamkan ke siswa nanti. Kemudian yang terakhir, itu berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar. Nah, ini sebenarnya lebih ke bahasa Inggris yang simple. Minimal mereka bisa mention menu, product knowledge yang mereka bisa jelasin. Kemudian bilangan, nominal uang, hal-hal yang seperti itu mereka minimal tuh harus paham. Jadi seperti itu yang kita tekankan ke siswa kalau di kelas. Jadi dari total semuanya itu ada 9 unit kompetensi yang kita berikan di kelas barista. Lengkap banget ya Pak. Pelatihan itu lengkap banget. Jadi itulah yang dibutuhkan oleh dunia industri. Jadi seorang barista harus mempunyai 9 unit kompetensi itu kalau untuk diterima di dunia industri. Gitu. Dari ke 9 unit kompetensi itu dibawakan selama kurang lebih 160 jam sampai 180 jam pembelajaran. Jadi kalau kita convert ke hari untuk
jumlah harinya itu kurang lebih 16 sampai 23 hari. Jadi ada BLK yang memang mereka 10 jam pembelajaran sehari, ada yang 8 hari gitu. Jadi lumayan lama sih, hampir 1 bulan kerja lah kalau kita bilang ya. Jadi kemarin yang sempat saya datangin itu kan di Belitung ya, di Belitung, kemudian di Banda Aceh, kemudian di Padang, di Medan juga saya sempat datang ke sana. Nah, tapi di industri kopi sendiri, industri kopi Indonesia lah ya, nasional, BLK ini masih informasinya itu masih belum tersebar luas, dan di sana itu mindset orang-orang di luar sana, pelatihan yang diadakan BLK ini masih ya sekedar pelatihan lah ya, kurang lebih kayak gitu anggapannya. Padahal kan kalau kita berkaca zaman dulu itu BLK lumayan punya nama, dan orang saya alumni BLK sini, saya alumni BLK sini. Memang kan lebih ke teknis ya, maksudnya lebih ke industri, balai diklat industri. Nah kalau sekarang yang di Barista, saya udah lihat kondisi kayak gitu, akhirnya saya coba sharing ke teman-teman yang sama di industri kopi, pelaku kopi. Jadi di situ saya jelasin, malah ada beberapa orang yang saya ajak langsung ke workshop barista. Contoh kemarin itu yang di Banda Aceh, pas saya ke sana, image yang saya terima, yang saya dapat informasinya dari komunitas industri kopi di sana, alumni BLK ini nggak bisa kepake. Lah, kok gitu Pak? Jadi kondisinya yang di sana itu yang terjadi, lulusan BLK itu kalau direkrut, itu mereka perlu training ulang sekitar seminggu baru bisa bekerja. Itu yang saya terima, informasi itu dari komunitas di sana. Nah akhirnya pas saya diminta bantuan untuk ya coba isi kelas satu angkatan di sana, jadi biar nanti teman-teman yang di sana bisa copy paste lah metode yang saya lakuin. Kendala di BLK sekarang kan kita masih kekurangan instruktur barista ya, karena memang barista sendiri belum ada pendidikan formalnya. Jadi itu hanya berharap dari orang yang kursus, kemudian yang serius lah gitu berkecimpung di barista dan mencoba mempelajari metode pelatihannya. Itu yang kita harapin di sini. Nah, pas saya kesana kemarin, ketemulah sama teman-teman komunitas pelaku kopi di sana. Itu yang saya terima. Artinya setelah beberapa kali pertemuan, dia bilang sama salah satu teman di sana, coba deh kita kumpul, kita duduk bareng. Saya mau dengar versinya seperti apa. Artinya itu ngumpul, kayak di sidang. Kayak di sidang, karena mereka tahunya saya instruktur yang di BLK. Ya saya jelasin, saya di BLK hanya diperbantukan ya, karena pada dasarnya saya instruktur swasta, bukan orang BLK. Gitu. Nah di Banda Aceh ini saya dapat tugas untuk ngisi kelas dan sekaligus menghubungkanlah antara BLK sama industri kopi di sana. Itu. Jadi sebenarnya outcome yang akan dihasilkan dari BLK itu seperti apa sih yang dimau dari industri di sana. Nah, akhirnya saya coba berbicara, saya jelasin metodenya seperti apa, peralatan yang digunakan seperti apa, saya jelasin ke mereka kaget. Kagetnya, mereka nggak nyangka gitu loh, peralatan yang ada di sana itu sekelas industri. Iya. Ya memang itulah yang ada di BLK saya bilang. Jadi yang di sana peralatan komersial grade semua gitu. Jadi ada beberapa yang saya undang perwakilan lah, kurang lebih sekitar 4-5 orang. Salah satunya itu adalah pelaku kopi nasional bisa dibilang. Jadi kalau kita bilang nama dia, itu dari Sabang sampai Merauke orang pada kenal. Itu salah satu pelaku industri kopi, Bang Hendra Maulizar namanya. Akhirnya saya ajak beliau ke sana. Pada saat mereka ke workshop masuk, komennya tuh rata-rata sama. Oh serius ini udah lama alatnya. Nah, jadi underestimate dulu gitu ya Pak? Iya betul. Itu udah lama. Coba lihatlah, itu kan ada nomor inventaris. Itu rata-rata tahun 2018 gitu. Itu rata-rata tahun 2018 dan ada 2019. Dan itu udah lama di sini. Kok kita nggak tahu gitu. Jadi akhirnya udah saya jelasin kayak gini-gini gimana silabusnya seperti apa. Jadi saya bilang sama mereka, BLK ini untuk pelatihan muridnya 180 JP, itu kalau di Banda Aceh kurang lebih 20-23 hari. Alumni barista yang dari BLK itu sama dengan orang yang sudah punya pengalaman 1 tahun. Itu target outcome yang mau kita hasilkan gitu. Jadi pada saat mereka selesai pelatihan di sana,
pegang mesin yang komersial grade itu nggak kagok lagi gitu. Beberapa penyesuaian yang dilakukan pada saat di tempat kerja itu terkait SOP, karena kan memang SOP beda-beda dan coffee shop. Jadi disitulah kita coba kenalkan dan kita infoin ke mereka. Ya akhirnya dengan kondisi itu tadi, mindset mereka pun udah mulai berubah. Udah mulai berubah. Ya, ini udah 2 angkatan dan akhirnya di BLK Banda Aceh kemarin Pak Kepalanya coba bikin program pelatihan selain barista, tapi terkait dengan kopi, lebih ke hulu. Nah, untungnya si Bang Hendra tadi bersedia sebagai tenaga pengajar lah, narasumber lah gitu. Karena memang sesuai dengan kompetensi dia dikenal orang sebagai prosesor kopi. Prosesor kopi itu yang memproses dari buah kopi menjadi biji kopi mentah siap sangrai. Jadi kalau kita bicara industri kopi, ada 4 profesi yang umum di Indonesia. Itu mulai dari petani, kemudian prosesor kopi yang tadi, kemudian roaster atau penyangrai kopi, sama terakhir di barista. Nah ini mereka masing-masing profesi ini punya fungsi masing-masing. Bagaimana caranya petani bisa menghasilkan buah kopi dengan banyak dan berkualitas? Gimana caranya si prosesor kopi tadi menghasilkan biji kopi mentah siap sangrai sesuai dengan kebutuhan pasar? Dan si roaster tadi gimana caranya dia menyangrai kopi biar siap dan bagus, kualitas juga nggak berubah dan siap diseduh dari si barista. Jadi urutan-urutan profesi ini yang coba kita masukkan ke BLK. Karena ada beberapa tempat yang memang sentra-sentra kopi, contoh kayak di Banda Aceh, kemudian di Padang, Medan. Nah itu tiga BLK yang pernah saya kunjungi dan di situ merupakan sentra kopi. Jadi sayang kalau kita cuma barista kok yang kita kembangin programnya. Jadi sekalian ya Pak ya? Di Belitung sendiri. Iya, sekalian. Di Belitung sendiri kemarin perdana itu pelatihan kopi sangrai, kopi roasting. Gitu. Jadi di sana perdana. Kenapa di Belitung saya kemarin memang di TNA-nya itu belum terlalu diperlukan karena memang Belitung bukan daerah kopi. Tapi dengan adanya pelatihan kopi sangrai di sana itu untuk merangsang orang-orang desa yang mereka tadinya berkebun, cuman berkebunnya lebih ke selain kopi komoditinya. Tadinya mereka banyak kopi, Belitung juga pada dasarnya memang daerah kopi dulunya, cuman pada diganti sama komoditi lain karena nggak ada yang beli buah kopinya tadi. Oh jadi ini mencoba untuk hidupkan kembali gitu? Iya, jadi biar dirangsang, di-trigger. Jadi saya bilang sama siswa kemarin, akhirnya satu kelas mereka bikin usaha bareng, itu lebih arahnya ke pabrik kopi. Saya bilang sama mereka, pabrik nih Pak judulnya nih Pak skalanya. Iya. Jadi walaupun kelasnya UKM, tapi memang kedepannya 5 tahun ke depan kita udah berharap besar gitu. Iya. Nah untuk saat ini memang produk yang dihasilkan menggunakan bahan baku dari luar dulu. Di situ kan nanti ketahuan serapan bahan bakunya berapa. Dan ini nanti menjadi trigger petani yang di sana untuk nanam kopi. Itu kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan si pabrik tadi. Jadi yang saya harapkan di Belitung tadi dengan adanya program kopi roasting itu jadi trigger perkembangan industri kopi di Belitung sendiri. Nah, ini yang BLK lain mereka lagi coba juga. Jadi yang pelatihan yang tadi di hilir, pelatihan tentang kopi, mulai mundur ke belakang. Banda Aceh saya dengar udah mau buka juga pelatihan kopi roasting. Di Lembang saya daerah kopi kan, kita di hilir itu akan harapan barista memang banyak, tapi barista sendiri salah satu profesi yang sampai saat ini belum ada asosiasi. Jadi barista itu salah satu profesi yang sampai sekarang belum ada asosiasi yang ada itu bukan barista, itu industri kopinya. Itu kayak ada IT itu asosiasi ekspor ya itu specialty kopi atau kebunan fokusnya. Kemudian ada ASPRI, Asosiasi Kopi Luwak Indonesia. Nah untuk barista sendiri belum ada gitu. Jadi karena belum ada asosiasi tadi bisa dibilang kesejahteraan barista itu masih kesenjangannya masih tinggi. Masih banyak barista yang belum dibayar di atas UMR atau minimal UMR itu masih banyak. Tapi
barista yang dibayar di atas WC juga banyak juga. Sebanding nggak sih Pak antara barista yang di cafe high class lah kita sebut gitu, sama yang di coffee shop kecil, dan sebenarnya perbandingan gajinya itu gimana sih Pak? Kalau coffee shop itu kita lihat juga. Jadi kan kalau untuk ukuran coffee shop kita lihat penjualan mereka berapa gelas per hari. Ya balik ke revisi per harinya. Jadi kemampuan si kafe juga. Jadi di sini untuk sementara saya masih mengkategorikan untuk coffee shop itu ada yang kelasnya UKM, ada yang kelasnya memang udah komersial, udah di atas UKM lah ya. Jadi lebih ke kalau kita lihat dari kemampuan mereka membayar gaji baristanya itu di UMR itu udah bisa di UMR. Nah, ada beberapa coffee shop yang mereka menerapin, kan biasa kalau kita makan ke cafe atau resto itu ada service charge namanya. Itu insentif dari pelanggan yang biasa dibagi ke seluruh karyawan. Nah, kalau untuk kelas-kelas coffee shop yang memang mereka konsepnya udah kayak cafe, jadi sebenarnya kalau untuk isi kopi di kita, ini kan memang udah lama banget. Cuman stylenya kalau kita bilang itu third wave lah sekarang ya, gelombang ketiga gitu kopi. Yang tadinya kita nggak bisa nikmatin kopi Arabica, sekarang dengan gampang kita bisa nikmatin kopi Arabica tadi. Kalau dulu kan Arabica dihasilkan dari petani, itu trader langsung banyak nungguin. Trader langsung nunggu untuk diekspor. Nah sekarang udah mulai kita banyak bisa dapat si Arabica tadi. Kalau dulu kita konsumsi kopi nggak jauh-jauh dari Robusta, gitu. Nah ini masa bisa dibilang transisi lah. Udah berapa lama Pak berkecimpung di dunia perkopian, Mbak? Saya termasuk orang yang baru, jadi terjun ke kopi di industri kopi itu mulai terjunnya itu saya tahun 2016. Oh iya, itu mau lumayan juga Pak. Itu di kopi ya. Kopi. Oh beda lagi di kopi. Beda, karena saya kenalan sama kopi itu kopi green bean. Jadi ceritanya agak kalau dibilang nggak ada hubungannya dengan barista, ada. Karena saya kenalan sama kopi itu sama green bean, biji kopi mentahnya. Zaman itu kan tahun 2015-2016 lagi ngetren kopi hijau untuk diet kan ya. Oh iya benar. Nah, saya bisnis itu, jadi jual beli green bean kopi. Tahun 2017 akhir lah saya mulai masukin dunia barista. Gitu Mbak. Jadi nih Pak, sebagai yang sudah senior lah, apakah Bapak ada saran atau tips gitu untuk kaula muda nih yang mau jadi barista atau yang mau buka coffee shop? Mau jadi barista atau yang buka coffee shop ya, oke. Ini dua hal yang berbeda. Di saat kita udah memutusin, saya mau usaha kopi nih, mulai aja dulu. Jadi jangan bermindset mau buka usaha kopi itu perlu modal besar, perlu modal banyak. Nggak mesti. Tapi yang perlu kita lihat, lingkungan tempat kita mau buka usaha itu arahnya seperti apa nih, seleranya seperti apa. Contoh nih, saya kasih contoh. Salah satu alumni yang di BLK Belitung, angkatan pertama waktu itu. Jadi waktu tahun 2020 itu kan pandemi sudah mulai berjalan. Cuma kalau di Belitung kemarin masih tidak terlalu seketat di Jakarta waktu itu. Iya. Setelah selesai pelatihan, mereka bikin grup. Kalau mau kerja, lapangan kerjaan untuk barista di Belitung sangat sedikit waktu itu, sangat kecil sekali. Jadi pilihannya adalah mereka harus menjadi pengusaha kelasnya, walaupun kelasnya UMKM ya. Jadi mereka buka kedai kopi kecil-kecilan. Modal yang mereka kumpulkan itu totalnya 5 juta. Itu tahun 2020 bulan November mereka mulai. Jadi mereka patungan tuh 1.250.000 satu orang. Mereka berempat bikin satu grup. Nah, di situ mereka beli alat itu kurang lebih habis 3 juta. 2 jutanya itu beli bahan baku. Untuk sewa, mereka kebetulan dapat sewanya yang bulanan, jadi agak ringan. Oke itu. Jadi dengan modal yang ada, mereka bisa running.
hal yang menarik adalah mereka bikin kopi, penyeduhannya itu pakai manual, tapi menghasilkan produk kopi susu kekinian saat itu. Kayak brand yang sekarang udah banyak cabangnya lah ya. Di waktu itu mereka bikin manual dengan PCC. Tapi dengan sedang PCC itu bukan cuma kopi hitam yang mereka hasilkan, tapi es kopi susu kekinian dengan berbagai macam rasa. Kreatif gitu. Ya. Nah, ya itu yang kita push, yang kita Nah, salah satu fungsi instruktur di saat kelas sudah selesai sebagai mentor itu harus ada juga. Jadi kita dampingin mereka. Itu ya, kebetulan saya juga pelaku industri kopi, mulai dari roasting sampai di coffee shopnya juga saya main. Jadi apa yang saya lakukan itu saya infokan juga ke mereka. Jadi mereka sharing ke saya. Biasanya kan kalau kita buka coffee shop, bahan baku yang terbaik. Kita menggunakan bahan baku yang terbaik, jangan yang setengah-setengah. Gitu. Barulah kita berlanjut ke kreativitas menu tadi, dan harus konsisten menu kita tadi. Setelah konsisten, kita udah pede nih, branding kuatin, ya. Karena dengan branding tadi orang akan mudah mengingat. Gitu. Tahun kemarin 2021 bulan Desember, pas saya ke Belitung, itu saya ajak kumpul mereka di kedainya. Ayo kita iseng, kita coba hitung. Ini kalian sekarang sudah punya aset berapa? Jadi lumayan banyak nambahnya. Dari modal awal tahun kemarin itu 3 juta mereka beli alat. Pada saat Desember 2021 kemarin mereka udah punya alat itu nilainya 26 juta. Wah, dari 3 juta jadi 26 juta, Pak. Ya, jadi dalam waktu 1 tahun progresnya itu udah di atas 500%. Kita hitung asetnya dari 3 juta ke 6, itu aset peralatan, kursi meja, itu di luar persediaan bahan baku. Nah, ini membuktikan. Jadi membuktikan sebenarnya dimulai dengan modal yang puluhan. Kuncinya ya kita harus melihat pada saat buka usaha tadi market kita seperti apa dan menunya kita menyesuaikan. Tinggal untuk membuat menu itu tadi alatnya yang kita sesuaikan. Oke, itu untuk yang mau membuka coffee shop ya Pak. Kalau untuk yang barista sendiri itu kayak gimana Pak? Jadi kalau kita mau jadi barista, biasanya gini, untuk belajar barista itu kan kalau nggak dari komunitas, kita belajar langsung di coffee shop tempat kita kerja. Jadi di training dulu biasanya, atau salah satu solusinya kita ikut kelas. Cuman kelas barista di Indonesia saat ini itu lumayan harganya. Gitu. Nah, dengan hadirnya BLK tadi, dengan program pelatihan berbasis kompetensi, itu salah satu choice lah ya, pilihan. Gitu. Dengan waktu yang panjang, itu memberikan kesempatan untuk siswa itu lebih menguasai tadi skill barista tadi. Nah, pesan dari saya, kalau kita mau bekerja sebagai seorang barista, satu, kita harus mengikuti SOP yang ada di coffee shop itu. Jadi jangan sampai ada konflik internal ya antara barista sama manajernya atau sama ownernya. Dan kita tuh harus, yang dituntut kalau kita bekerja adalah kemampuan kita untuk mengikuti SOP. Kemampuan kita untuk mengikuti kalau di barista itu lebih ke bagaimana kita bikin produknya. Jadi SOP produk, bikin cafe latte, ini coffee shop punya SOP seperti ini, ya kita harus bisa ngikutinnya. Gitu. Jadi saat SOP lah, itu kalau kita mau bekerja sebagai barista, sebagai barista ya. Oke, terima kasih Pak Haryanto sharingnya hari ini. Aduh, luar biasa, ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih Pak. Nah, mendengar? Mau jadi barista atau membuka coffee shop, keduanya sama-sama menyukai kopi. Dan jika kita sudah menyukai pekerjaan kita, maka secara otomatis pekerjaan itulah yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan versi kita sendiri. Sekian ngobrol sore hari ini, sampai berjumpa di ngobrol selanjutnya bareng dengan narasumber yang makin asyik.